Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan Pak Humaydi Hasan. Beliau adalah salah seorang pelaku bisnis, antara lain adalah bisnis di bidang perbukuan. Bisnis perbukuan ini sesungguhnya sejak dulu dinilai sebagai bisnis yang padat modal. Karena padat modal, dia kurang diminati oleh banyak orang. Tapi antara lain Pak Ade termasuk yang setahu saya punya perhatian terhadap bisnis buku ini. Nah, kita pengen tahu lebih jauh dari beliau apa kira-kira yang menjadi latar belakang pemikiran sehingga masih ada saja orang yang mau berbisnis buku. Pak Ade, sekali lagi terima kasih hadir pada perbincangan podcast kita di Jalan Buku. Seperti yang kita ketahui, kalau sekarang banyak penerbit-penerbit besar baik di Indonesia maupun di dunia, apalagi penerbit kecil, itu kolaps. Tentu saja antara lain karena zaman berubah. Zaman sekarang ada zaman digital. Ensiklopedia Britannica umpamanya, itu kan sejak beberapa tahun yang lalu menyatakan berhenti terbit karena sekarang orang baca Wikipedia gitu. Nah, pesimismenya adalah bisnis buku itu mati suri dan segera akan kehilangan edarnya, masa edarnya. Ingin tahu dari Pak Ade, dalam kondisi seperti sekarang ini apa sebetulnya yang melatar belakangi sehingga masih ada seperti Bapak yang mau berbisnis dalam bidang perbukuan? Saya bisnis buku itu sejak semester 2 kali. Jadi saya cukup lama, sejak mahasiswa semester 2 itu saya sudah bisnis buku dengan tekad itu bukan untuk dapat untung, tetapi untuk turut menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Iya. Jadi kalau bisnis buku itu dasarnya, integritasnya itu di situ, di turut menyebarkan, membantu menyebarkan ilmu kepada masyarakat luas. Jadi Bapak punya modal besar berarti, karena Bapak tidak mengharapkan untung. Iya, karena tidak bisa kita, kalau kita mengharapkan untung sudah berhenti, karena hampir untung itu min haitsu la yahtasib. Iya. Di dunia buku. Ya. Artinya masuk akal atau wajar saja kalau bisnis buku itu tidak diminati. Kurang lebih begitu. Kalau Pak, yang nggak punya integritas memang kurang minat. Ya. Integritas untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Ya, kan artinya kan berbisnis buku tidak make money, tidak bikin profit gitu. Kalau berharap kepada keuntungan, maka mending sektor lain yang ditekuni, bukan buku. Kurang lebih begitu. Betul. Ya, jadi pemirsa, kawan-kawan sekalian, salah satu motif
yang harus dimiliki oleh para pebisnis buku adalah cita-citanya, idealismenya apa. Kalau cita-citanya adalah mengeruk keuntungan, mendapatkan uang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, maka dia akan menemukan kendala yang besar nanti. Tapi kalau dia berbisnis itu untuk tujuan yang lain, misalnya seperti Pak Adik tadi itu, menyebarkan ilmu, turut menyebarkan ilmu, maka bisa jadi akan ditemukan kiat-kiat, jalan-jalan yang bisa mendukung sehingga tujuan menyebarkan buku itu atau menyebarkan ilmu itu tetap berjalan. Kurang lebih begitu Pak Ade ya? Betul. Dan sampai sekarang. Betul. Oke, jadi bisa kita cermati di dunia perbukuan, kalau ada orang atau pihak yang masih survive berbisnis buku, pasti ada misi. Misinya itu adalah non profit. Kalau dia mendapat untung, pasti untungnya tuh nggak besar banget. Kurang lebih kira-kira Betul. seperti itu. Sehingga wajar saja bahkan di dunia internasional, di dunia global, buku itu semakin tidak dicetak oleh orang. Anak-anak milenial sekarang ini bahkan lebih suka dengan buku digital. Itu kan kira-kira demikian. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Humaydi, apakah setelah dijalanin dalam jangka waktu yang cukup lama itu, hasilnya justru di luar dugaan mendapatkan keuntungan? Ya, mendapatkan keuntungan itu dalam artian banyak teman, banyak teman, banyak yang mendiskusikan buku, misalkan kita terlibat. Jadi tidak dalam bentuk bisnis yang make money, pertemanan. Jadi bisnis buku itu pertemanan. Iya. Kalau kita perhatikan bisnis buku di Timur Tengah dulu, itu buku itu bisa maju penerbitan itu karena penyebaran agama sifatnya. Di India juga begitu sebetulnya. Di Indonesia sejarah agak berbeda, karena sejarah perbukuan atau sejarah bisnis buku di Indonesia itu dilatar belakangi oleh orang yang hobinya memang dagang, mencari uang. Akhir-akhir kemarin memang ada tren baru seperti yang Bapak alami sendiri, mahasiswa lalu terjun menjadi penjual buku, gitu kan. Ya, tentu mahasiswa kalau toh mengejar keuntungan secukupnya saja, seadanya saja, tapi lebih kepada semangat keilmuannya. Kurang lebih kira-kira begitu. Nah, apakah menghadapi situasi yang saya katakan tadi semakin sulit bagi dunia perbukuan, orang-orang yang atau pihak-pihak yang masih mau bertahan di dalam bisnis buku itu masih banyak? Masih banyak. Jadi bisnis buku itu bukan karena kesulitan lalu orang mundur, atau bukan karena tidak make money kemudian orang mundur. Persoalan penerbitan buku itu persoalan sejarah panjang kehidupan manusia tentang tuntutan dari dirinya untuk menyebarkan ilmu. Jadi bukan persoalan himpitan uang, terus bukan
sekalipun orang tidak dalam bentuk buku, tidak bisa menerbitkan buku karena kemiskinan, orang akan menuliskannya di mana saja. Seperti zaman Nabi Muhammad dulu di pelepah kurma, di mana saja orang akan menuliskan ilmu yang dia punya, akan menyampaikan apa yang dia punya. Baik, artinya semakin hari ke sini jumlah orang yang punya idealisme di dalam menyebarkan ilmu melalui buku itu juga semakin banyak. Semakin banyak. Gitu. Ada kemajuannya yang signifikan. Lalu kapanpun buku tetap saja akan diterbitkan oleh orang. Betul. Karena akan banyak seperti itu. Seperti podcast ini misalkan, ini juga sama. Yang nggak bisa nulis buku, dia ngomong, tapi isinya itu sebuah tulisan. Lalu orang terpancing atau termotivasi untuk mencari bukunya. Nah, mencari bukunya. Ya, seperti kita kan punya teman Pak Samsudin menerbitkan buku Tiada Pernah Menyerah. Karena podcast lalu orang kepo, kata anak sekarang itu kan ya. Bukan hanya itu, orang yang tidak bisa menulis, tapi dia ngomong di podcast. Esensinya kan materi yang dia sampaikan itu bisa jadi sebuah ilmu, sebuah buku. Ya. Sehingga nanti semakin banyak orang yang terjun ke podcast, mencurahkan pemikirannya sebagai ragam dari menulis buku. Sekarang itu makin banyak bentuknya, dalam bentuk podcast, misalkan dalam bentuk YouTube atau dalam bentuk apa saja, dalam orang mulai macam-macam. Ya, artinya kembali ke pokok persoalan, buku kalau diartikan semacam ini, buku fisik di atas kertas, maka jumlah penerbitannya semakin tertahan atau semakin terkalahkan, tersaingi oleh berbagai media baru yang sifatnya digital. Kira-kira begitu kan Pak? Mungkin tidak ada kata terkalahkan ya, tapi bentuknya yang berkembang. Artinya gini, orang mencari ragam, mencari cara, terus mencari model hingga laku gitu. Iya. Buku itu apa namanya, kualitasnya akan lebih baik. Iya, jadi walaupun makin maju, kualitas akan makin canggih. Sehingga orang masih tetap saja akan menerbitkan buku. Seperti ini. Kalau dia tidak mendapatkan keuntungan Pak ya, atau setidaknya paling juga nanti balik modal gitu kan ya, berarti investasinya besar dong untuk penerbitan sebuah buku seperti ini. Ya kalau dihitung besar, tapi kalau kita untuk mewujudkan cita-cita, menerbitkan buku bagian dari pewujudan cita-cita, maka dia akan bertahap kan, karena bertahapnya itu terencana dan bertahap, maka tidak terasa besar. Ya, kawan-kawan sekalian, di dalam penerbitan buku seperti ini bisa saja zaman sekarang itu lebih dipermudah. Umpamanya penerbitan pertama tidak harus jumlahnya 5.000 eksemplar seperti dulu. Kalau dulu para penerbit itu harus mencetak 5.000 eksemplar gitu, lalu kemudian dijual kira-kira barangkali sekitar setelah
melampaui 2.000 atau 3.000 dia break even point. Nah, ribuan keempat atau ribuan kelimanya itu sudah menjadi keuntungannya. Kalau tidak bisa mempunyai modal sejumlah mencetak 5.000 eksemplar, maka buku tidak bisa terbit. Tapi sekarang ini buku bisa diterbitkan dengan mencetak hanya 10 eksemplar. Begitu Pak ya? 10 eksemplar. Ada teman saya, dia menerbitkan buku Aceh Orloh apa gitu, lupa saya judulnya. Itu dicetak itu hanya sebatas berapa orang yang mau mesan saja. Jadi kalau ada 3 orang yang pesan, dicetak 3 eksemplar. Artinya kalau di dunia sekarang nyebutnya di print 3 eksemplar. Jadi dia menjadi lebih mudah, sehingga mencetak buku itu tidak seperti dulu membutuhkan modal yang begitu besar. Gitu. Dengan modal yang terbatas, dan ada triknya, ada kiat-kiatnya, kata Pak Humaydi tadi itu, dicetak dulu umpamanya 100, habis 100, cetak 100 lagi, umpamanya gitu kan ya, begitu seterusnya, sehingga lama-lama bisa menjadi banyak jumlah oplahnya. Begitu Pak mungkin. Iya. Atau ada kiat lain untuk bagaimana pentahapan penerbitan itu? Yep. Kalau kita berbicara untuk bisnis, ya tentu tahapannya akan proses yang break even point, artinya hasil studi kelayakan itu yang kita pakai kalau kita untuk berbisnis. Ini berapa dengan 5.000 eksemplar atau 3.000 eksemplar baru misalkan break even point. Tentu kita akan mencetak yang sesuai sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, tapi kalau perencanaannya itu bagaimana terbit, bagaimana disebarkan, maka mungkin tidak perlu kelayakan, tidak perlu dengan kelayakan yang break even point itu. Yang penting dia punya tekad, punya tujuan untuk menerbitkan buku, maka berbagai cara, berbagai jalan ditempuh untuk buku itu kira-kira harus terbit. Kira-kira bahkan sekarang itu kawan-kawan sekalian, banyak juga orang umpamanya pengusaha-pengusaha besar, tokoh-tokoh yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPR, umpamanya, maaf saya sebut, yang ingin mencalonkan diri sebagai jabatan eksekutif di daerah di tingkat 2, umpamanya tingkat 1, mereka menerbitkan buku dulu, gitu kan ya. Mereka menerbitkan buku itu bukan untuk mencari keuntungan finansial, ya, tapi misinya menyebarkan gagasannya, idealismenya kepada masyarakat, sehingga buku kapanpun akan tetap terbit, akan tetap tersedia di lingkungan masyarakat. Pak Humaydi, dari pengalaman Bapak membantu penerbitan buku Tiada Pernah Menyerah dari Jalan Buku, apakah buku ini sudah bisa menguntungkan secara finansial? Ya, buku ini sudah sangat menguntungkan secara finansial. Hampir 3.000 mungkin yang sudah terjual. 3.000 eksemplar. Ya. Itu 3.000 eksemplar itu kalau di dunia bisnis buku pada biasanya itu sudah termasuk box office, bestseller kira-kira gitu kan ya. Oke, Pak Humaydi, menarik sekali perbincangan singkat kita. Kami sengaja ingin mencicil berbagi pengalaman dari Bapak tentang bagaimana kiat-kiat menerbitkan buku, sehingga kawan-kawan sekalian, pesimisme terhadap bisnis buku sebetulnya tidak beralasan. Kenapa? Karena
dia ibarat air, dia akan mengalir terus. Apabila ada yang menghalangi, maka dia akan mencari jalan lain. Terus begitu. Memang berat para pelaku bisnis perbukuan, umpamanya pajak berlipat ganda. Umpamanya pajak itu kertas dipajakin, kemudian pengarang dipajakin, penjual dipajakin, distributor dipajakin. Itu pajaknya banyak banget sehingga harga buku jatuhnya mestinya menjadi mahal sebetulnya. Tetapi para pelaku bisnis perbukuan itu selalu saja ada jalan untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Betul. Kira-kira Pak Ade, apa pesan kepada kawan-kawan yang ingin meneruskan perjuangan menerbitkan buku seperti ini, Pak Ade, pada waktu-waktu yang akan datang? Ya, berlakulah seperti air, seperti air sungai. Dia ditahan seperti apa, tapi tetap saja ada jalan untuk iya, menjadi relevan dengan moto atau judul buku yang diterbitkan oleh Pak Samsudin, yaitu tiada pernah menyerah. Nah, betul. Jadi para penerbit, para penjual buku, para penulis, dan semua stakeholder perbukuan itu harus tiada pernah menyerah. Analogi lainnya adalah seperti air yang mengalir. Air itu sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus mengalir dari atas gunung sampai akhirnya ke laut. Terima kasih Pak Ade atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan perbincangan kita akan dilanjutkan dengan topik lain yang lebih menggugah untuk menyemarakkan, menghangatkan bisnis perbukuan di Indonesia. Para pemirsa dan kawan-kawan semua, demikian perbincangan kami dengan Pak Humaydi Hasan, salah satu pelaku bisnis buku Indonesia. Satu hal yang sangat menarik bagi kita adalah bisnis buku meskipun tetap mengharapkan keuntungan, tapi itu tidak menjadi tujuannya, bukan menjadi tujuan finalnya. Tujuan finalnya adalah umpamanya penyebaran ilmu pengetahuan di lingkungan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Ade. Terima kasih sama-sama. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.